Di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai sketsa, membuat sketsa dari root locus. Maksudnya adalah sketsa dengan atau memakai tangan, pakai alat tulis dan juga kertas. Nah, skenarionya sama kalau seandainya kita punya suatu sistem dengan open loop transfer function, biasanya kita pakai notasi ls, dan kita ingin mengendalikannya, mengontrolnya dengan suatu proportional controller. Nanti seiring dengan bertambahnya nilai K dari 0, kita coba tingkatkan hingga nilainya sangat besar, misalnya tak hingga. Nah, kita bisa lakukan plotting di S-plane. Ini yang kita sebut sebagai S-plane. Nah, ini adalah sigma atau sumbu realnya, dan ini J omega, sumbu imajiner. Awalnya kalau pole-nya ada di sini misalnya, dan nanti ketika kita tambah nilai K-nya, dia akan bergeser. Misalnya ke sebelah kiri seperti ini. Nah, ini yang kita maknai sebagai sketsa dari root locus. Nah, sudah kita pahami bersama bahwa untuk membuat root locus, kita bisa memakai software seperti MATLAB atau Scilab. Juga bisa memakai online plotter yang sudah saya tunjukkan di video pertama. Nah, ini mereka sudah sangat powerful. Kita input open loop transfer function-nya, bisa langsung kita dapatkan root locus-nya. Nah, pertanyaannya buat apa kita mempelajari sketsa, mempelajari cara membuat sketsa root locus? Analoginya sama sebenarnya dengan seorang anak SD. Dulu ya, kita pas SD belajar penjumlahan, aljabar ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, padahal sudah ada tool kalkulator. Jawabannya mirip sebenarnya, yaitu agar membangun sense atau pemahaman sebelum memakai alatnya. Nah, jadi hal yang sama juga kita lakukan. Sebelum memakai MATLAB atau online plotter, kita perlu memahami dulu, mendapatkan sense dari root locus. Baik, kita mulai. Jadi untuk membuat sketsa root locus ada beberapa aturan. Ini semua aturannya diturunkan secara matematika. Jadi ada mathematical derivation-nya, tetapi tidak akan kita bahas. Saya akan membahas 5 basic rules atau 5 aturan dasar untuk membuat sketsa root locus. Yang nomor pertama terkait dengan number of branches, jumlah dari cabang. Aturannya menyatakan bahwa the number of branches of the root locus equals the number of closed loop poles. Bahwa jumlah cabang di sketsa root locus, sama dengan jumlah closed loop poles. Nah, sebagai contoh di sini diberikan, ini ada 3 contoh di sini, saya coba lakukan sketsa. Ini saya beri nomor 1, 2, 3 misalnya. Nah, kita coba lakukan sketsa. Ini yang contoh pertama, bahwa ada S-3 dan S plus 2. Maka berarti ada 0 di plus 3, kemudian ada pole di minus 2. Nah, kalau seperti ini, maka sesuai dengan rule nomor 1, hanya akan ada satu cabang. Hanya akan ada satu cabang. Nah, seperti ini, yaitu dari pole, nanti akan berangkat ke 0. Kita akan belajar di aturan berikutnya. Nah, tetapi karena memang pole-nya cuma satu, maka hanya ada satu branch atau satu cabang. Oke, contoh nomor 2. Yaitu di sini diberikan 1 dibagi S tambah 10. Kali ini ada 2 pole, 1 di S sama dengan 0, satu lagi di S sama dengan minus 10, di 0 dan minus 10. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka akan ada 2 cabang, karena ada 2 pole. Nah, kebetulan nanti kita akan belajar juga bahwa dia akan bertemu di tengah, lalu nanti akan pergi ke tak hingga, ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Berikutnya, yang contoh nomor 3, di sini diberikan 1 dibagi S tambah 1, S tambah 2, S tambah 3. Nah, dalam hal ini ada 3 pole kali ini, 1, 2, 3 di minus 1, minus 2, dan minus 3. Nah, kalau seperti ini sesuai aturan, maka akan ada 3 branch. 3 branch-nya seperti apa? Nanti kita akan lihat, intinya akan seperti ini. Nah, supaya lebih presisi, ini yang
yang minus 1 dan minus 2, nanti mereka akan pergi ke atas dan pergi ke tak hingga. Kita akan coba lihat di online plotter. Kita input di sini S tambah 1, S tambah 2, S tambah 3. Nah, kita perhatikan bahwa yang sebelah kanan mereka akan pergi ke atas, sedikit miring, dan pergi ke tak hingga. Oke, saya kembali. Jadi, ini nanti kira-kira bentuknya bakal seperti ini. Baik, kita ke aturan selanjutnya. Tadi sudah kita bahas rule nomor 1, sekarang kita memiliki rule nomor 2. Aturan nomor 2 bicara tentang simetri. The root locus is symmetrical about the real axis. Bahwa root locus itu berbentuk atau apa? Root locus itu simetris terhadap real axis. Real axis yang mana? Real axis adalah yang ini, yang sigma. Nah, oleh karena itu kalau kita coba review kembali 3 contoh di atas, kita amati bahwa semuanya simetris terhadap sumbu real. Atas dan bawahnya, bagian atas dan bagian bawahnya simetris. Baik, yang berikutnya rule nomor 3, rule terkait real axis segments. Nah, ini harus dijelaskan dengan contoh, tapi kita coba baca dulu kalimatnya. Portion of the real axis to the left of an odd number of open loop poles and zeros are part of the root locus. Nah, dengan kata lain, ini kita bicara mengenai bagian mana atau segmen mana di real axis yang merupakan bagian dari root locus. Nah, sebagai contoh, di sini diberikan untuk yang ini kita coba plot di sebelah kiri, yaitu S tambah 1 dibagi S tambah 2, S tambah 3. Kita punya satu zero di minus 1, kita punya pole di 0, kemudian pole di minus 2 dan minus 3. Nah, pertanyaannya adalah, root locusnya seperti apa? Aturan nomor 3 ini sangat powerful, bisa memberikan kita gambaran tentang segmen mana di real axis, di sumbu real, yang merupakan bagian dari root locus. Jadi kalau menurut aturan ini, kita perlu memberikan nomor terlebih dahulu. Kita punya di sumbu real 1, 2, 3, 4 komponen, pole dan zero. Kita berikan nomor dari sebelah kanan. Ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, root locusnya itu selalu berada di sebelah kiri komponen bernomor ganjil. Yang ganjil adalah 1 dan 3, oleh karena itu root locusnya nanti akan berada di sebelah kiri yang ganjil. Nah, seperti ini. Nah, tetapi nanti yang sebelah kanan ini sudah oke. Nah, yang sebelah kiri ini nanti mereka akan ketemu di tengah dan akan pergi ke tak hingga, ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Baik, kita beranjak ke aturan nomor 4. Aturan nomor 4 menyatakan bahwa root locus originates from the poles and terminates at the zeros, including infinity zeros. Ada 2 hal di sini yang perlu diperhatikan. Bahwa, jadi 4A dan 4B sebenarnya. 4A menyatakan bahwa root locus itu berangkat dari pole, nah terus kemudian bisa ke zero atau ke infinity, ke tak hingga. Nah, yang kedua, 4B, bahwa pole dan zero itu membentuk pasangan. Jadi pole dengan zero atau dengan infinity, ini membentuk pasangan. Oke, kita coba kerjakan. Di sini ada 2 contoh yang diberikan. Yaitu yang pertama. Nah, ini yang pertama, terus yang ini yang kedua. Kita coba kerjakan satu persatu. Nah, yang pertama ada S-3 dibagi, nah itu banyak ya. Jadi ada 1 zero dan 4 poles. Zeronya ada di plus 3,
Sedangkan polesnya ada di 1, 2, 3, dan di sini 0, minus 1, minus 2, dan minus 4. Nah, pertama sekali kita bisa memakai rule nomor 3. Rule nomor 3 yaitu kita berikan nomor untuk semua komponen di real axis 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini. Dan kaidahnya dari rule nomor 3 adalah bahwa root locus ada di sebelah kiri komponen bernomor ganjil. Di sini, dan di sini. Nah, terus kita coba evaluasi lagi bahwa pole dan zero itu harus berpasangan. Dengan kata lain, yang ini sudah oke karena pole dan zero berpasangan. Yang di tengah ini masih belum oke. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ini sudah berpasangan dengan tak hingga, maka oke. Nah, yang di tengah ini nanti mereka akan membentuk seperti ini. Kita coba konfirmasi ke online plotter. S-3, S tambah 1, S tambah 2, S tambah 4. Nah, kita dapatkan seperti ini, bahwa memang branch-nya ada 4, simetris, lalu kemudian semuanya berpasangan, yaitu pole berpasangan dengan zero maupun infinity. Jadi pole yang di sebelah kiri, yang di LHP, semuanya berpasangan dengan infinity karena jumlah zero-nya hanya 1. Baik, kita kembali ke sini. Di contoh yang nomor 2, diberikan ada zero-nya di sini, ada 2, di minus 1 dan minus 2. Minus 1, minus 2. Nah, tetapi, untuk pole ya, pole-nya minus 1 dan minus 2. Tetapi zero-nya, S kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita dapati bahwa zero-nya di sini berpasangan dan imajiner, yaitu S kuadrat sama dengan minus 2 atau S1, 2 sama dengan plus minus akar 2J. Begitu ya. Oleh karena itu ada di sini dan juga di sini. Ini plus akar 2, di sini minus akar 2. Jadi zero-nya ada 2. Nah, kalau seperti ini, bagaimana aturan nomor 3-nya terkait dengan penomoran komponen? Karena ini, 2 ini tidak ada di sumbu real, maka kita hanya akan melakukan penomoran terhadap ini dan ini. Nah, sehingga dari aturan nomor 3, root locusnya adalah ini. Ada di sebelah kiri yang komponen bernomor ganjil. Nah, tetapi ini kalau kita coba cek di online plotter, kita akan dapati bahwa ini nanti akan ke atas dan ke bawah, dan nanti akan ketemu dengan yang zero-nya seperti ini. Akan ketemu dengan zero-nya. Kita coba cek di online plotter. S tambah 1, kemudian S tambah 2. Nah, seperti ini. Branch-nya ada 2, simetris, dan juga bisa kita perhatikan aturan nomor 3 dan aturan nomor 4 terpenuhi. Baik, kita ke berikutnya. Di aturan nomor 5, kita memiliki aturan mengenai asymptotes. Asymptotes ini adalah garis yang menuju tak hingga. Garis yang menuju tak hingga. Nah, ini adalah garis yang membantu mengarahkan poles ketika ada poles yang menuju tak hingga. Nah, di sini ada beberapa aturan, tetapi semuanya mengacu kepada R, angka R. Nah, jadi kita perlu menghitung R terlebih dahulu. R, yaitu orde denominator dikurangi ordenya numerator. Oke, kita coba
saya coba copy yang dari soal sebelumnya. Nah, ini misalnya dari soal sebelumnya kita punya soal yang nomor 1 misalnya, ini kita bisa melakukan evaluasi R-nya itu sama dengan orde-nya penyebut, orde penyebut yang bagian bawah dikurangi orde pembilang. Nah, dalam hal ini penyebut, ini ordenya 4 tentunya, 1, 2, 3, 4. 4 dikurangi orde pembilang, pembilangnya cuma 1, 4 dikurangi 1, maka sama dengan 3. Nah, jadi kalau kita sudah dapatkan nilai R-nya, kita bisa menentukan yang pertama jumlah asimtot dan juga bentuk asimtotnya. Kalau R-nya sama dengan 3, R sama dengan 3, maka jumlah garis asimtotnya akan ada 3, dan juga bentuknya bakal seperti ini. Jadi akan bersudut pi dibagi 3, pi dibagi 3. Nah, ini sesuai dengan, atau terkonfirmasi dengan tadi yang sudah kita lihat bersama di online plotter, bahwa jumlah asimtotnya ada 3, yaitu 1, ini ya, terus kemudian 2, dan 3, seperti ini. Jadi ada 3 garis yang akan pergi ke tak hingga. Nah, lalu ada aturan tambahan, yaitu kita bisa mencari di mana ada intersection dengan asimtot di sumbu real. Nah, ini bisa kita peroleh dari sigma pol dikurangi sigma zero dibagi R. Dalam kasus ini, masih di contoh nomor 1, nah ini kita bisa ketahui ya bahwa polnya sama dengan S sama dengan 0, S sama dengan minus 1, S sama dengan minus 2, S sama dengan minus 4. Nah, sedangkan zeronya sama dengan S tambah 3. Ini kita jumlahkan, 0, minus 1, minus 2, minus 4. Dijumlahkan berapa? Minus 7. Nah, terus kemudian ini S ditambah S sama dengan zeronya S sama dengan plus 3. Maka jumlahnya plus 3. Nah, oleh karena itu, kita kembali ke rumus ini. Sigma pol itu adalah minus 7 dikurangi plus 3 dibagi R. R-nya itu adalah 3. Oleh karena itu, kita akan dapatkan minus 10 dibagi 3, atau sekitaran minus 3, 1/3. Nah, oleh karena itu, bisa kita dapatkan di sini, saya coba pakai warna yang lain. Nah, tadi, kita bisa tahu posisi intersection dari asimtotnya. Nah, ini ada di minus 3, 1/3. Di sini ada intersection, dan asimtotnya akan pergi dengan sudut seperti ini, sesuai dengan tadi pola yang sudah kita bahas. Nah, baik, ini adalah aturan nomor 5. Nah, terakhir saya akan coba berikan gambaran bahwa 5 aturan yang disebutkan di sini, ini adalah aturan basic saja, aturan dasar. Sebenarnya ada banyak sekali aturan yang lainnya, seperti misalnya breakaway dan juga break-in points, titik breakaway dan break-in. Ada lagi istilah angle of departure, angle of arrival. Nah, kemudian ada kasus misalnya menangani multiple parameters. Kemudian ada designing pole location for damping ratio, jadi mengatur damping ratio. Kemudian ada lead lag compensator, dan juga tentu penurunan matematikanya untuk setiap rumus. Ini tidak akan kita bahas.